Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, sidang jemaat GKI Nazaret yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita memulai ibadah kita dengan penuh hikmat pada pagi hari ini, Minggu tanggal 26 Juli tahun 2020. Jemaat diundang berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Hadirlah bersama kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa menyesali dosa kita dan memohon pengampunan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, ampunilah segala dosaku, janganlah jauh daripadaku. Segeralah menolong aku. Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, bahkan sampai sekarang, untuk memberitakan perbuatan tangan-Mu yang ajaib. Kami mohon ampunilah dosa-dosa kami, dan tebuslah dan baharuilah kami, supaya kami layak disebut anak-anak-Mu. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Sebab aku ini Tuhan Allah-Mu, memegang tangan-Mu, dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Yesaya 41 ayat 13. Sungguh lebih baik
Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur karena Tuhan selalu memanggil kami untuk memperoleh keselamatan yang sejati dan kekal. Kami menyadari bahwa kami manusia tidak hidup hanya karena material saja, tetapi karena setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Karena itu kami mohon setiap kali kami membaca firman-Mu, Tuhan bekerja dengan kuasa Roh Kudus di dalam hati kami untuk selalu membaharui kehidupan kami. Amin. Pembacaan Alkitab untuk kita pada pagi hari ini yaitu dari Kejadian pasal 29 ayat 15 sampai dengan ayat 28 yang demikian bunyinya. Kemudian berkatalah Laban kepada Yakub, "Masakan karena engkau adalah sanak saudaraku, engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma? Katakanlah kepadaku apa yang patut menjadi upahmu." Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, "Aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel, anakmu yang lebih muda itu." Sahut Laban, "Lebih baik ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain, maka tinggallah padaku." Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, "Berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap, supaya aku akan kawin dengan dia." Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam diambilnyalah Lea anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub. Maka Yakub pun menghampiri dia. Lagi pula Laban memberikan Silpa budaknya perempuan kepada Lea anaknya itu menjadi budaknya. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, "Apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku?" Jawab Laban, "Tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini, kemudian anakku lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah, asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi." Maka Yakub berbuat demikian, ia menggenapi ke-7 hari perkawinannya dengan Lea. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel anaknya itu menjadi istrinya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Sidang jemaat diundang untuk berdiri, kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya.
saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh, firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah, firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Ibu Bapak sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari Injil Matius pasal 13 ayat 31 sampai 33, kemudian ayat 44 sampai 52, ada 3 perikop dari firman Tuhan yang akan kita baca nanti secara bersama, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami di dalam Yesus Kristus, Engkau hadir di tengah-tengah kami sebagai umat-Mu yang beribadah pada saat ini. Engkau jamah dan Engkau berkati kami, terlebih ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu.
Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu bekerja atas kami sekalian, bahkan hamba-Mu ini, dengan kuasa hikmat-Mu menuntun kami untuk memahami firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tolak kuasa kegelapan yang ingin ganggu kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dan Engkau berfirman bagi kami saat ini dan kami mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, kita baca firman Tuhan Matius pasal 13 ayat 31 sampai 33, kemudian ayat 44 sampai 52. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Perikop yang ketiga, perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Perumpamaan tentang pukat. Demikianlah pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dan orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Demikianlah firman Tuhan. Ibu Bapa, jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang disampaikan oleh Yesus dalam perumpamaan ini tentang hal kerajaan sorga seumpama ada 5. Yang pertama adalah seumpama biji sawi. Yang kedua adalah seumpama ragi. Yang ketiga adalah harta terpendam di ladang. Yang keempat, pedagang mencari mutiara yang indah dan berharga dan ia dapatkan. Dan yang kelima, tentang pukat. Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya hanya sedikit mengulas tentang biji sawi dan ragi, tetapi saya lebih memfokuskan kepada firman Tuhan hari ini tentang harta terpendam di ladang yang telah ditemukan, dan juga seorang pedagang yang membeli mutiara yang sangat berharga. Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa biji sesawi itu kecil, tetapi ketika ia bertumbuh, ia menjadi pohon yang sangat rindang, bahkan tempat burung bersarang, bahkan tempat mereka untuk bernaung. Yang kedua, tentang ragi yang sedikit saja dicampurkan dengan tepung,
maka ia mampu mengkamirkan seluruhnya. Kedua perumpamaan ini membicarakan bagaimana perkembangan dan perubahan Injil atau kerajaan surga atau keselamatan kelihatannya kecil, sederhana, tetapi dampaknya besar bagi orang yang percaya. Dampaknya besar, bahkan spektakuler, bahkan sampai pada kita sebagai umat Tuhan masa kini. Ibu bapak jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan, kemudian kita melihat kepada firman Tuhan tentang harta terpendam dan seorang pedagang yang selalu mencari dan mencari mutiara yang indah, dan ia dapatkan bukan hanya indah tetapi sungguh berharga. Kedua perumpamaan ini ada persamaan dan ada perbedaannya. Persamaannya adalah bahwa kedua orang itu, baik yang mendapatkan harta ketika ia bekerja di ladang tuannya, maupun yang mendapatkan mutiara yaitu seorang pedagang, sehingga mereka dengan penuh sukacita menjual seluruh miliknya untuk mendapatkan apa yang berharga itu. Perbedaannya adalah orang yang mendapatkan harta itu, pertama, yang bekerja di ladang, ia tidak sengaja mencari harta itu. Ia menggali tanah, ia bekerja, tetapi secara kebetulan ia menemukan harta itu. Sementara pedagang mutiara adalah seorang pedagang yang kaya, saudagar yang sangat kaya. Ia selalu mencari mutiara yang indah. Ia terus dan terus dengan penuh ketekunan, tetapi pada akhirnya ibu bapak sekalian, ia mendapatkan mutiara yang berharga dan sangat indah. Ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa makna dari firman Tuhan ini bagi kita? Pertama adalah betapa bernilainya kerajaan surga, sehingga mendorong orang atau seseorang melepaskan atau ia mengorbankan segala miliknya untuk memperoleh harta itu. Artinya ia harus membayar harga. Ia berkorban tanpa memikirkan apa dari sebuah risiko yang menjadi keputusan dalam hidupnya. Kita ingat ketika Tuhan Yesus berkata kepada seorang muda, di mana ia bertanya kepada Tuhan Yesus dalam Matius 19 ayat 16 sampai ayat 26. Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Yesus menjawab kepadanya. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan Yesus, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada orang yang berkorban, ada orang yang melepaskan segala sesuatu karena betapa bernilainya kerajaan surga itu untuk kehidupannya. Dan Yesus sendiri memberitakan itu, firman Injil yang luar biasa. Tetapi ada juga orang yang tidak mau melepaskan apa yang menjadi harta miliknya dalam kehidupannya, dan itu sangat sulit. Yang kedua, bahwa makna dari firman ini, seberapapun bernilainya kerajaan surga bagi kita, itu sangat besar nilainya. Kenapa itu sangat besar? Karena Yesus Kristus yang datang ke dunia, ia penuh komitmennya secara total. Ia tidak setengah-setengah. Ia mengasihi kita dengan segenap keberadaan kehidupannya, sehingga ia datang ke dunia untuk menebus kita.
untuk menyelamatkan kita. Dan hal inilah yang Ia inginkan dalam hidup kita, bahwa kita pun datang kepada Dia berkomitmen secara total, tidak setengah-tengah. Kita mengasihi Dia dengan segenap keberadaan hidup saya dan saudara, dan mengkonsentrasikan hidup saya dan saudara kepada Dia, Sang Pemilik kehidupan kita. Bukankah ini sungguh luar biasa, Ibu Bapak sidang jemaat Tuhan? Meskipun dalam hidup kita ini ada banyak hal, kita mungkin sulit untuk melepaskan apa yang ada pada diri kita. Tetapi dari perumpamaan ini mengajak kita melepaskan, berkorban, karena yang kita dapatkan Kristus itu sendiri adalah harta yang tidak tiada tara nilainya dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya kepadanya. Mari kita terus mencari Dia, karena hidup kita di dunia ini adalah sementara. Di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini, itu sangat mengkhawatirkan dan menakutkan kita. Setiap hari bukan tambah menurun, tetapi ini semakin meningkat. Kadangkala kita bertanya, apa yang harus kita lakukan? Kepada siapa kita bergantung? Tidak lain dan tidak bukan, kita hanya bergantung kepada Dia, Sang Pemilik hidup kita. Kita tekun mencari Dia, kita beriman kepadanya. Karena sebuah komitmen yang total adalah diri kita, dedikasi kita, apapun itu. Apapun pekerjaan kita, apapun talenta kita, maka dedikasi yang sepenuhnya kepada Dia, maka itu satu-satunya kita mendapatkan harta yang tak bernilai untuk kehidupan kita. Saya percaya jemaat Tuhan setiap hari mencari Tuhan, beribadah di rumah tangga masing-masing, saling mendoakan. Karena situasi sekarang ini semakin banyak yang berubah. Dulu kita bertemu dengan teman-teman kita, kita bersama-sama mencari tempat di mana kita bisa duduk, bercanda, tawa, ria, di satu tempat, di kafe dan sebagainya, minum kopi bersama-sama. Sekarang berbeda, kita tidak mungkin lagi berbuat seperti itu, karena situasi sekarang, penyakit yang sedang melanda dunia dan kita. Tetapi itu juga membawa kita untuk menilai betapa berharganya waktu bersama dengan saudara-saudara kita, dengan teman-teman kita. Dulu kita sering melalaikan tugas kita sebagai orang tua karena pekerjaan yang sangat padat, sibuk kita mencari segala sesuatu di dunia ini, sehingga tidak ada waktu kita bagi keluarga. Sekarang kita sering di rumah bersama dengan keluarga kita. Itu juga tak bernilai harganya, luar biasa nilainya. Betapa besar kebersamaan kita dengan keluarga yang dulu biasanya kita lalaikan. Dulu kita berkumpul di gedung gereja ini, kita beribadah kepada Tuhan. Kita saling bertegur sapa, kita tersenyum, kita tertawa. Sekarang tidak ada lagi. Itu membuat kita menilai betapa berharganya sebuah persekutuan dalam hidup kita sebagai umat Tuhan. Jadi dalam hidup ini, mari kita mencari nilai yang sangat berharga untuk keselamatan yang kekal, bukan untuk keselamatan yang sementara. Meskipun dunia menawarkan itu, karena pada ayat yang terakhir mengatakan kepada kita tentang perumpamaan pukat, pada ayat yang ke-49 mengatakan, demikian jugalah pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dan orang benar. Pukat itu adalah sebuah alat nelayan untuk mengumpulkan ikan. Ketika ikan itu dikumpulkan, maka mereka memisahkan yang baik itu dikumpulkan, dan yang berguna itu, sangat berdampak dan bermanfaat itu mereka kumpulkan jadi satu. Tetapi yang tidak baik itu mereka buang. Ia menempatkan segala sesuatu yang benar dan tidak benar pada tempatnya. Bisa kita lihat juga misalnya pada Matius pasal 25 ayat 33, di mana di situ dikatakan, ia menempatkan domba-dombanya di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya.
Inilah akhir zaman, di mana malaikat-malaikat memisahkan orang jahat dan orang benar. Hidup kita adalah sementara, tidak ada yang abadi. Segala sesuatu kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Allah. Tidak ada yang tersembunyi di hadapannya, semua terbuka. Marilah kita mengejar yang bernilai, yaitu hidup kekekalan dalam keselamatan, di mana kerajaan sorga itu telah kita terima dalam hidup ini. Mari kita kerjakan itu, baik atau tidak baik waktunya. Dan kita terus menerus memiliki iman yang kuat dalam hidup kita. Dan kita sebagai umat saling mendoakan satu dengan yang lain, apapun itu. Karena kita percaya ini menjadi kekuatan yang besar bagi kita sebagai umat Tuhan. Tuhan memberkati kita mendengarkan firman-Nya. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami di dalam Yesus Kristus, terima kasih atas firman-Mu yang luar biasa bagi kami saat ini. Engkau materaikan itu di dalam loh hati kami. Dan firman ini melekat, bahkan menjadi penuntun dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Sehingga kami menjadi surat Kristus yang terbuka dan terbaca bagi semua orang. Kami doakan seluruh kehidupan jemaat Tuhan. Engkau memberkati jemaat kami, jemaat GKI Nazaret Eklesia, setiap rumah tangga. Engkau memberkati pekerjaan, kehidupan rumah tangga, pergumulan mereka. Mereka tetap teguh di dalam Tuhan. Mereka percaya bahwa di dalam Tuhan Yesuslah seluruh kekuatan hidup mereka. Dan mampu menikmati hari-hari yang dianugerahkan Tuhan dengan ungkapan syukur. Persekutuan kami sebagai umat Tuhan meskipun di rumah, itu menjadi persekutuan yang menguatkan kami. Sebagai pondasi jemaat Tuhan yang hidup dalam kekudusan, kemurnian, dan saling mendoakan satu dengan yang lain. Sebagai umat-Mu dan menopang seluruh kehidupan bangsa dan negara kami Indonesia ini. Engkau berkati para pemimpin kami. Engkau berkati dokter, perawat, seluruh tenaga kesehatan dalam menangani pandemi COVID-19 ini. Biar dalam kuasa-Mu, dalam hikmat-Mu, mereka bekerja dengan penuh tanggung jawab. Dalam perlindungan-Mu, dalam kasih-Mu, mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Karena kami percaya segala sesuatu dalam dunia ini tidak akan sia-sia. Kami doakan yang berulang tahun kelahiran jemaat kami maupun pernikahan dari tanggal 26 Juli bahkan sampai 1 Agustus. Tuhan memberkati mereka dengan usia yang Tuhan berikan. Ungkapan syukur dan sukacita mereka nyatakan dalam seluruh kehidupan mereka. Sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih benar dan lebih baik lagi. Baik bagi diri mereka sendiri bahkan bagi keluarga mereka. Kami percaya anugerah Tuhan luar biasa bagi mereka. Kami doakan anggota jemaat kami yang dalam keadaan sakit. Bapak Karto, Ibu Hans Uda, Ibu Lida Numan. Tuhan berkatilah mereka. Biar dalam kuasa-Mu, dalam kehendak-Mu, dalam kuasa mujizat-Mu terjadi. Engkau menyembuhkan, Engkau memulihkan. Dan kuatkanlah mereka dalam seluruh iman, bahkan hidup mereka. Kami doakan yang berduka cita, Ibu Mary William Luansa dan seluruh keluarga Bapak Adolf Tindan. Biarlah dalam duka cita itu mereka selalu berpengharapan. Kasih dan penghiburan daripada Tuhan Yesus adalah penghiburan yang sejati bagi mereka. Kami serahkan seluruh hidup kami, pelayanan kami, jemaat kami ke dalam tangan-Mu. Karena kami percaya Engkau Allah yang luar biasa di dalam Yesus Kristus. Yang memberkati, yang menolong, yang melawat, yang melindungi, yang menguatkan. Dan melimpahkan damai sejahtera-Mu bagi kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Sidang jemaat yang terkasih, sekarang tiba waktunya kita akan mengumpulkan persembahan syukur kita. Nas persembahan yaitu dari 2 Korintus pasal 8 ayat 12 yang berbunyi demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau telah mengaruniakan pemberian yang baik kepada kami. Terimalah persembahan umat-Mu yang telah diserahkan dengan taat kepada perintah-Mu, agar dapat dipergunakan untuk melayani Tuhan dan untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 288, bait 1 dan bait yang kedua. Mari puji Raja Sorga. Semesta. Puji yang kekal rahmat-Nya bagi umat dalam air, dulu kini selamanya. Panjang sabar Maha baik, puji Dia yang setianya ajaib. Marilah jemaat Tuhan, kita menerima berkat-Nya. Kami undang jemaat untuk berdiri. Pulanglah dengan sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Semoga Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Semoga Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.